Hubungan pribadi dengan Tuhan itu hanya kita sendiri dengan Tuhan. Amin. Itulah diam di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita mau tenang dalam hidup kita, kalau kita mau menerima keselamatan daripada Tuhan, mari kita tetap mengalami diam di hadirat Tuhan. Musa berkata kepada orang Israel, engkau akan melihat keselamatan. Tapi hari ini aku berkata kepadamu, Tuhan akan berperang untuk kamu dan diam saja. Dia menyuruh diam. Yesus saja diam. Dia sembunyi dari orang banyak. Dia lari, dia hanya sendiri dengan Bapaknya. Dia sendiri, dia bangun hubungan dengan Bapak. Hubungan dengan Bapak itu yang paling penting bagi kita Bapak. Amin. Apapun masalah besar kita, ketika kita diam di hadirat Tuhan, ahono penalawan, tarasoy wa masin, tarasoy wa melesai kekuatan hanya Dia, hanya kita dengan Tuhan. Maka hubungan pribadimu dengan Tuhan itulah yang menentukan arah hidupmu ke depan. Amin. Tapi kalau engkau tidak bisa diam di hadirat Tuhan, mustahil. Makanya sering salah keputusan kita, sering salah kita melangkah, sering salah kita mengambil langkah-langkah ke depan. Kalau engkau mau semakin bisa mengambil langkah ke depan, engkau diam di hadapan Tuhan. Bagaimana cara mengambil keputusan yang baik, keputusan yang benar? Adalah diam di hadirat Tuhan, tenang di hadapannya. Sampaikan isi hati. Adriwa barang atar walan nasoni adru ay kamar wa na mau suada bajorugo. Amin. Kamar itu adalah berbicara keintiman. Kamar itu adalah berbicara tidak ada lagi orang lain di situ, hanya kita dengan Tuhan. Yesus ada sembunyi dia dari orang banyak, hanya dia dengan Bapaknya. Dia berbicara. Bapak Ibu, sebelum kita doakan anak-anak kita, sebelum kita menasihati anak-anak kita, fatwal tanasihati raunoda, serahkan kepada Allah dengan diam. Ya Tuhan, serahkan ke dalam tangan. Aku mau dan aku berubah. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini mereka Tuhan, sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan. Ini anakku ini Tuhan, serahkan Tuhan. Pergumulan tentang anakku Tuhan, ini mereka Tuhan, serahkan. Diam di hadirat Tuhan, serahkan. Baru nasihati mereka. Nasihati terus. Suatu tangga mau ceramah melebar mau nyanyi. Dari fasara mengiwi, dari fagol fagol. Tapi wi lagi batingan itu bahagia. Kenapa Bapak Ibu? Kita hanya ceramah. Kita hanya bercam-cam nasihati. Lemai-mani begitu. Padi-padi selamanya baru nyanyi. Nak kenal orang kenal nanya apa? Masa sama lupa fatwa nak video korak. Lupa sebenarnya benar. Oh, tapi saya lebih banyak berdoa untuk mereka. Saya lebih banyak berdoa untuk mereka. Tuhan serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan serahkan. Baru kita nasihati sebelum kau diam di hadapan Tuhan, serahkan mereka. Terlebih dahulu serahkan dulu, baru kau nasihati mereka. Ini sama saya nasihat dahulu. Dia akan masuk hafal dulu. Hafal dulu dan nasihat. Ceramah dah hafal dulu dah. Hafal di bawah dalam rumah. Nah, apalagi saya nak tahu malu, aku may rokok. Umur rokok kita tu ya. Ada nama rokok, bapak itu orang saya. Rokok itu, udah rokok. Nasa buku rokok, kan dua buku. Ya kan? Ya harus bawa ada gue. Kita kasih nasihat di mana? Ya, sengaja banyak-banyak buku ada, orang buku buat. Baru, namu istilah hari laku timur akhir kemana? Melapor aku, berkata berarti ragu dia terlalu laku di rumah sekolah. Berbuat kali viral saya. Berlaku di rumah sekolah yang ragu dia dah bahaya. Bahaya masalah. Pada dunia mana dua kali bermasalah. Berita foto lagi balao, dah. Maka dia pernah masuk di rumah sekolah. Film kita selesai masalah, mikir. Ya, kalau hari Minggu, kalau mau saya sarabau, mau kali kau. Maniknya buti hari Sinai, yang untuk bayar bungkus buti. Tapi puji Tuhan memang hari Sinai ikuti. Bapak Ibu, itulah dia. Kita serahkan dulu mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan, serahkan anak ini ke dalam tangan. Baru dia taat.
Maka Musa berkata, diam, Tuhan berperang untuk kamu. Apa itu? Kalau gitu Tuhan mau berperang untuk kita, mari kita semakin diam di hadirat Tuhan. Amin. Anak-anak muda, cita-citamu, banyak cita-citamu yang kau harapkan. Rasakan diam di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mengatur kamu ke depan. Biarlah Dia mengatur Tuhan. Serahkan Tuhan. Diam Tuhan. Diam di hadapan Tuhan. Serahkan Tuhan. Aku Tuhan serahkan ke dalam tangan. Ini cita-citaku Tuhan. Ini Tuhan aku Tuhan. Serahkan Tuhan. Ini Tuhan aku butuh pekerjaan, berikan aku Tuhan. Serahkan ke dalam tangan. Diam. Dekat dengan sumbernya. Kalau kita sudah dekat dengan sumbernya, Dia memberikan. Amin. Bagaimana kita minta kepada Tuhan? Kita tidak pernah dekat dengan sumbernya. Kita harus dekat dengan aliran air. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tidak pernah layu. Dia berbuah pada musimnya. Apa yang diperbuahnya berhasil. Saya bagikan untuk anak-anak muda semalam. Kita harus dekat dengan sumbernya. Kau minta berkatnya. Tetapi engkau tidak pernah diam di hadirat Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak? Ketika orang Israel diam di hadirat Tuhan, ketika mereka diam, ada jalan keluar. Jalan keluarnya adalah ketika mereka diam. Ketika mereka mendengarkan Musa, kami mau diam Musa. Kami tidak panik lagi Musa. Kami serahkan ke dalam tangan. Lakukan pekerjaanmu Musa. Lakukan pekerjaanmu Tuhan buat kami hari ini Tuhan. Maka ketika mereka diam, ketika Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tetap,